Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Prima Pambukti dari kelas B 2019 dengan NIM D1A019092. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan guna untuk melakukan responsi. Mari. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang dasar teori dari praktikum ukuran pemusatan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data mengenai suatu hal pada sampel atau populasi. Selain data disajikan dalam tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran yang merupakan wakil dari kumpulan data tersebut. Ukuran dari sekumpulan data itu adalah rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran tersebut dapat berupa data yang tidak berkelompok atau berkelompok. Data tidak berkelompok adalah kumpulan data yang tidak dibuat dalam tabel pada kelas-kelas tertentu. Sedangkan data berkelompok adalah kumpulan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Acara praktikum ini menghitung ukuran pemusatan pada data tidak berkelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu rata-rata, modus, median, kuartil, dan persentil, dan juga desil. Penjelasan pertama saya akan menjelaskan tentang rata-rata atau rataan, di mana rata-rata didapatkan dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data atau sampel. Dengan rumus Y bar sama dengan sigma YI bagi N, di mana Y bar adalah simbol rata-rata, sigma YI adalah simbol jumlah semua data, dan sedangkan N merupakan jumlah sampel. Yang dapat dicontohkan dengan data di bawahnya yaitu dari data 150, 156, 165, 162, 168. Maka rata-ratanya yaitu Y bar sama dengan jumlah semua data yaitu 150 ditambah 156 ditambah 165 ditambah 162 ditambah 168 dengan dibagi dengan jumlah data yang ada jumlahnya 5 yang menjadi 160,2 cm. Selanjutnya yaitu modus. Modus menyatakan fenomena yang banyak terjadi atau paling banyak terdapat. Disingkat MO. Tidak semua kumpulan data mempunyai modus. Bila dalam kumpulan data pemunculannya sama semua, maka tidak ada modusnya. Dengan contoh dari data 10, 10, 10, 11, 12, 14, 15, 16, maka modusnya 10 karena data yang paling banyak yaitu dari angka 10. Setelah modus, di sini ada median. Median merupakan nilai tengah dari distribusi frekuensi. Secara teoritis, median membagi data hasil pengamatan menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Untuk sampel berjumlah ganjil, data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan data yang terletak di tengah. Sedangkan untuk sampel berjumlah genap, setelah data disusun menurut urutan nilai, maka median sama dengan rata-rata hitung dua data tengah. Dengan rumus median sama dengan N plus 1 bagi 2, di mana N merupakan jumlah data atau banyaknya data. Dicontohkan dari jumlah ganjil sendiri itu data diurutkan terlebih dahulu, baru kita ambil nilai tengahnya yaitu 167. Sedangkan untuk data genap, di sini kita mengurutkan data terlebih dahulu dan mengambil rata-rata nilai tengah, di mana rata-rata nilai tengah 165 ditambah 167 dibagi 2 dengan hasil 166. Selanjutnya di sini ada kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagiannya sama banyak setelah data disusun menurut urutan nilai. Dengan rumus KI atau dilambangkan dengan kuartil sama dengan I kali N plus 1 dibagi 4, di mana I adalah banyaknya data. Dengan contoh data 75, 52, 60, 82, 64, 56, 86, 66, 57, 70 dan didapatkan nilai N atau jumlah data yaitu 10. Data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar dengan berikut. Menjadi
52, 56, 57, 60, 64, 66, 70, 75, 82, 86. Setelah angka data tersebut diurutkan, kemudian mencari posisi menggunakan rumus, di mana posisi adalah letak atau tempat angka yang dimaksud setelah diurutkan dari kecil ke besar. Misal kita akan mencari kuartil 1 atau kuartil 2 ataupun kuartil 3. Maka menggunakan rumus kuartil 1 yaitu 1 10 plus 1 dibagi 4. Kuartil 2 2 10 plus 1 dibagi 4. Sedangkan kuartil 3 3 10 plus 1 dibagi 4. Yang membedakan adalah jumlah I, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi untuk pencarian KI atau K1 yaitu 56 plus 0,75 dalam kurung 57 kurangi 56 sama dengan 56,75. Dan penjelasannya yaitu 56 adalah angka urutan kedua karena posisi kedua angkanya sudah jelas yaitu 56. Maka sisa dari posisi tersebut adalah 2,75 dikurangi 2 sama dengan 0,75. Mengapa harus dikurangi 2? Karena angka yang dimaksud adalah 2,75, letaknya antara 2 sampai 3, yaitu antara 56 sampai 57. Angka didapat 0,75, kemudian kalikan dengan selisih pada posisi 2 dan 3, yaitu 57 kurangi 56, yang hasilnya 1. Dari penjelasan tersebut hasilnya yaitu K1 sama dengan 56 ditambah 0,75 sama dengan 56,75. Setelah kuartil ada desil dan persentil, di mana desil adalah sekumpulan data yang sudah urut dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Sedangkan persentil adalah sekumpulan data yang sudah urut dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Yang membedakan desil, persentil, dan kuartil adalah pembaginya, di mana kuartil adalah 4, desil 10, sedangkan persentil 100. Hitung-hitungannya semua sama, di mana pembedanya hanya ada pada pembaginya. Dengan penjelasan tersebut, kita dapat menjelaskan tentang modus, rataan, median, kuartil, persentil, dan juga desil. Dengan demikian, video singkat saya semoga bermanfaat bagi seluruh yang menonton.